Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai ke fokus di bab 4, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya Bu. belum menerima berkas yang terbaru dari Mbak Devi setelah Bu Tere revisi ya. Sama, aduh siapa tadi? Mbak Vinska juga Bu Tere tunggu ya sebelum ujian. Mas Anggri juga, Bu Widya sudah saya kasih masukan. Bu Silvi, Pak Erik juga sudah. Pak Erik, saya sering keliru antara Pak Erik sama Pak Dwinanto. Pak Erik yang terbaru juga belum dengan kuesioner ya. Oke, saya tunggu. Bu Jio kurang kuesioner aja ya, sepertinya tadi. Bab Bapak, empatnya belum, Bu. iya Baru ya. ini sih Ya, nanti cepat sekalian aja. sama kuesioner. Jadi caranya biar mudah, silakan Bapak Ibu lihat contoh yang variabelnya sama, terlepas y-nya berbeda, kemudian lihat item pernyataannya dia seperti apa. Diulik sedikit ya, yang sesuai bisa diadopt gitu. Kemudian oh kelihatannya kurang nih. Di tempat saya ada tambahan ini. Oke, bisa ditambah. Itu lebih mudah begitu. Daripada nanti ngarang sendiri mumet. Buka contoh yang ada, kemudian boleh diadopt dan disesuaikan dengan kondisi di objek ya. Oke. Baik, pertanyaan pertama Pak Beni. Iya Bu. Malam Bu. Jadi kemarin kita kalau dari database si Meta sendiri Bu, kita total jumlah siswa untuk yang aktif itu saat ini kan ada 65 Bu. Mm-mm. Jadi kita nggak mengambil dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah berhenti, jadi cuma yang aktif aja gitu Bu. Itu Yang aktif ada periode tahun ya. yang aktif ada Bu di taruh tahun 2024. Oh, jadi ambil tahun 2024 saja. Ya. Siapkan alasannya kenapa ambil yang aktif. Saya nggak akan em, ini ya, saya nggak akan detail lebih jauh, tapi tolong siapkan jawaban kalau ada pertanyaan dari empat Ya. penguji yang lain. Kenapa harus mengambil data yang tahun 2024 ya, harus bisa jawab itu nanti ya. Ya. Itu Baik. disiapkan. Ya. Kemudian 65 dipakai semua, berarti itu pakai metode apa gitu ya. Ya. Cari itu teorinya. Ya. Oke, Makasih. Bu Finska. Ya, selamat malam Bu Tere, terima Oke, kasih. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Beni, Bu, karena kan saya kan keputusan memilih sekolah orang tua murid. hmm, Berarti kalau saya ambil data sama dengan kayak Pak Beni untuk tahun pelajaran 2024-2025 itu kan hanya ada 88 orang tua murid. ya. Berarti itu populasi tapi sampel juga ya, Bu, karena kan saya ambil semua gitu. Gimana? Ya, jadinya karena hanya berjumlah 88, maka dari itu saya tadi mempertimbangkan apa yang Bu Tere sampaikan bahwa karena jumlahnya di bawah 100, maka kan agar lebih valid itu kan saya ambil semua datanya. Jadinya ke Ya, 88 itu saya ambil sebagai ya. sampel Kalau juga, populasi kalau juga. 88 diambil semua, metodenya namanya apa? Ya, nanti saya cari Bu Tere. Sensus. Udah nggak Iya, usah saya. cari. Tapi harus Oke. dibaca ya, sensus itu apa. Nanti kalau ada ujian kompre ditanya. Kalau datanya dipakai semua ini pakai metode apa? Sensus itu bagian dari apa? Non-prob apa probability gitu harus tahu ya. Tuh. Ya, oke. Mbak Devi, Ya, selamat malam Bu Tere. ya. Ya, Bu, ini terkait itu Bu, apa referensi itu kan saya itu kesusahan Bu, ada yang nggak masuk ke Mendeley. Itu apakah bisa ditulis manual dulu Bu Tere? Saya nggak masuk ke Mendeley berarti artikel jurnal itu dianggap ilegal. Nah, itu Bu Tere, soalnya tadi sudah saya coba upload, tapi tetap nggak masuk. Iya, berarti kalau nggak bisa Mendeley ilegal. Contohnya punyanya Bu Tere juga nggak bisa tadi. Mosok sih bisa lah. Kalau nggak bisa Sudah itu saya saya nggak coba lolos untuk berkali-kali. pelaporan LL Dikti. Jadi cara buka artikel jurnalnya Bu Tere, kadang ada yang linknya langsung bisa diklik, ada yang bisa linknya di copy dulu URL-nya, kemudian baru bisa di enter gitu ya. Coba deh. Gitu. Yang nggak bisa Tapi yang artikel yang mana? yang punyanya Bu Tere sama Kevin Lian sama Pak Yunus, Bu Tere. Kevin Lian. Lian. Oh, itu yang jurnalnya pakai Jubis ya? Ih, sebentar ya Bu Tere. Iya, sepertinya Bu.
cari jurnal yang Sinta aja, yang sudah akreditasi Sinta gitu. Kalau jurnalnya pakai jurnal Jubis atau Jiram itu baru akreditasi nasional, belum akreditasi bereputasi gitu ya. Iya. Bu Tere, tapi kan saya ini kan dapat apa tanggal untuk sempronya kan tanggal 22 Bu. Ini saya Mm-mm. kebut dulu Bu Tere. Ya, Insya Allah malam itu ini saya masalah ini. siapa? Kemarin milih tanggalnya nggak segera milih. Kalau nggak segera milih ya harus saya plot sesuai tanggal Iya, yang tersisa. kalau Itu telat Bu resikonya. Tere. Jadi ini nanti saya coba upload dulu ya Bu Tere ya. Maksudnya kalau misalnya nggak bisa saya manual dulu nggak apa-apa ya Bu Ya Tere. wis, ya Oke. oke. Ya, Terima kasih Bu Tere. J. Berikutnya siapa? Pak Hota. Pak Hota kemarin sudah tak komentari Bu Tere ya. Bagus. Lanjut aja Pak. Ya, Hajar Bu, aja. kuesionernya belum saya kirim. Itu gimana? Iya. Kuesionernya tuh dasarnya harus dari item loh. Ini nanti yang Bu Tere akan mau jelaskan. Oh, baik Bu, baik. Harus Terima kasih Bu. linear ya. Oke. Yes. Pak Erik yang terbaru Bu Tere belum terima ya. Pak Erik ya. Oke. Pak Windra juga kurang sedikit. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang dari luar boleh masuk karena kebetulan hari ini Pak Yunus dan Bu Ike tidak bisa, boleh bergabung di kelas kami. Ya, hari ini saya akan sampai di bab 4, tapi saya akan menyepil bab 3 dulu karena ada beberapa yang harus saya sampaikan sedikit. Sebentar. Oke, saya akan nyepil bab 3. Oke. Nah, Bapak Ibu, di bab 3 itu jangan kebalik ya. Pertama itu kerangka berpikir dulu, ya, baru kerangka konsep. Terus kerangka konsep itu elips, nggak usah segi 5, nggak usah segi 4, nggak usah segitiga, karena maknanya beda ya. Bu Tere lupa itu. Ada kerangka konsep tapi ini loh bulat-bulatnya nggak elips, tapi segi 5 gitu ya. Mungkin wah biar beda gitu, itu salah malah ya. Jadi harus elips. Nah ini ya Bapak Ibu di kerangka berpikir ini tabel kotak yang kiri dan kanan nggak boleh disatukan karena maknanya beda. Yang sebelah kiri itu empiris, yang sebelah kanan itu adalah grand teori gitu ya. Jadi nggak boleh digabung. Ini kotaknya beda tetapi dipertemukan di tujuan penelitian, hipotesis, uji analisis data, dan ini. Namanya saja kerangka. Jadi gambarnya nggak boleh terpisah ya. Jangan terputus. Kerangka ini tubuh loh. Kalau ini terputus ya sudah nggak kerangka lagi ya. Jadi gimana ya caranya Bu Tere? Ya udah fontnya dikecilin. Kemudian di kerangka berpikir ini narasinya nggak usah panjang-panjang, singkat aja ya. Itu. Nah, nih yang kerangka konseptual ini kebetulan ini contoh yang saya sampaikan ini variabelnya X, Z, dan Y. Kayak penelitiannya punya Buyun, kelihatannya tiga variabel. Variabel X, interveningnya 1, Y. Nah ini harus dijelaskan panah yang ada ininya apa. Terus yang kalau ini biasanya pakai yang putus-putus boleh. Ini pengaruh tidak langsung. Kebetulan ini hipotesisnya ada 2. Nah, di dalam hipotesis ini, dasar hipotesis Bapak Ibu harus menyampaikan dugaan ini dasarnya dari penelitiannya siapa. Ambilnya dari mana Bu Tere? Ambilnya dari sini. Ya, jangan cari lagi. Ini dari sini. Dari bab 2 yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi ini linier. Ya, konsisten. Ini dipakai terus deh pokoknya. Itu. Nah ini, oh ini dugaan ini. Diduga green marketing secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menginap di di Pelage Eco Park Glamping. Dasarnya dari mana? Ini loh, dasarnya dari empiris atau jurnal penelitian terdahulu milik ini gitu ya. Ini. Ya ini yang bab 3.
Nah, saya yang bab 4 sekarang. Nah, bab 4 narasi ini jangan lupa pendekatan penelitiannya adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini harus dihubungkan dengan variabel dan objek yang diteliti Bapak Ibu. Jangan menyampaikan teorinya tok, enggak. Harus konsisten ya. Penelitian ini bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian penelitian ini menggali apa? Oh, ini, pengaruh Y terhadap X. Ini disampaikan, bukan teori tok yang disampaikan di sini. Terus dijelaskan juga jenis penelitiannya Bapak Ibu, jenis penelitian apa? Nah, ini kadang mungkin ada yang berbeda-beda. Ini kebetulan explanatory research. Kalau punya Bapak Ibu apa? Ya. Ini yang penting. Ini nanti komprenya ini, nanti ditanyain. Kadang ada yang iseng, nggak nanya kontennya, tapi lebih ke ujian kompre. Pak, Bapak ini jenis penelitiannya, jenis penelitian apa? Waduh, nggak tahu. Deskriptif ya, salah lah. Ya, explanatory research. Oke, terus apa lagi? Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan ya. Alasan utama penelitian menggunakan metode ini harus dijelaskan juga. Karena apa? Menguji hipotesis yang diajukan. Itu. Nah, punya Bapak apa? Nih, coba buka lagi materi mappennya di Google Classroom-nya Bapak Ibu ya. Jenis penelitiannya apa? Pendekatannya sudah pasti kuantitatif. Nah, tempat dan waktu, ini kebetulan dia tampilkan mapnya. Bu, saya nggak pakai map, nggak apa-apa. Ya, ini tempat penelitiannya di sini nih, di Bali, gitu. Ya, ini kebetulan bimbingan saya kemarin juga lulusan terbaik dan artikel jurnalnya masuk di Sinta 2. Tuh, nih ya. Sehingga, jadi begini loh Bapak Ibu tuh membuat tesis ada sesuatu yang baru. Hati-hati kalau ditanya, Pak, tesisnya Bapak apa yang baru? Artinya apa ilmu yang baru dari hasil tesisnya Bapak gitu. Nah, itu harus siap-siap. Jawabannya apa? Kalau ini kalau di dalam bahasanya tuh novelty-nya apa? Nah, novelty-nya itu pengembangan green marketing dalam mendukung akomodasi wisata berkelanjutan. Nah, ini novelty-nya. Kalau novelty-nya Pak Hota apa kira-kira? Novelty-nya Bu Devi apa? Novelty-nya Bu Finska apa gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa menjawab bukan Bu Tere, ya. Kebaharuan dari penelitian Bapak Ibu dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelum itu apa? Gitu. Ada sesuatu yang baru nih punya saya gitu, ya. Meskipun variabelnya hampir mirip gitu ya. Nah, ini juga ada waktu penelitian nih dibikin roadmap-nya ya. Bu, saya nggak pakai, boleh nggak? Akan lebih baik pakai loh. Ini ada value plus-nya. Oh, bagus gitu ya. Ada roadmap-nya. Oke, bentar. Oke, nah ini roadmap ya Bapak Ibu. Mulai dari pengumpulan literatur, menyusun teori, menyusun proposal, merancang kisi-kisi kuesioner, menyebarkan kuesioner. Nah ini nanti saya berikan contohnya ke Bapak Ibu ya, supaya nggak pakai mikir wis ya. Bu Tero sudah banyak memberikan contoh loh ya, semoga bisa loh. Oke, sebentar. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Nah, ini metode pengambilan sampelnya. Sebentar. Populasi itu adalah generalisasi yang terdiri dari atas objek-objek. Jadi misalnya populasinya Bu Vinska siapa? Populasinya Bu Vinska adalah orang tua murid, misalnya gitu. Orang tua murid kemudian dispesifik lagi, itu namanya responden. Siapa Bu Vinska? Oh, orang tua murid di kelas berapa, gitu. Itu namanya responden. Terus jumlahnya berapa? Ini sampel. Nah, sampel ini kebetulan kan ini wisatawan ya. Wisatawan yang sulit dideteksi karena kadang tidak ada database-nya. Sehingga dia melakukannya penetapan jumlah sampelnya dengan rumus Cooper and Emory. Ya, kalau Cooper and Emory itu minimal 100. Nah, ini harus konsisten ya Bapak Ibu. Misalnya Pak Hota, Bu saya pakai Cooper and Emory ya, saya tetapkan 100. Loh nggak bisa, Pak Hota kan orang tua murid. Kalau orang tua murid kan ada datanya. Berarti pakainya Slovin Pak, misalnya gitu. Oh ya. Nah, misalnya kalau Pak Beni, misalnya produknya produk marketing ya. Jangan yang marketing ada nggak di sini misalnya produk ya. Aduh, rata-rata Bu Guru, Pak Guru semua nih, orang tua siswa. Jadi misalnya produk, nah di situ susah menetapkan siapa yang nanti akan dijadikan responden. Nah itu biasanya dengan Cooper and Emory, ya jumlahnya 100. Pada saat penyampaian proposal sudah disampaikan jumlah sampelnya nanti 100. Kemudian setelah disebar, Bu kembalinya cuma 90. Jadi saya olah datanya 90. Itu nggak boleh. Ya, harus konsisten. Kalau 100 ya 100 terus gitu. Ini koneksi saya jelek ya, kok rasanya kayak putus-putus gitu. Aman kok, Bu. Nggak putus kok, Bu. Oke. Bagus, Bu. Aman. Ya, oke. Ya, baik. Nah, ini teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu Bu Tere minta tolong ini ya, dipelajari teknik-tekniknya dalam penetapan jumlah sampel, terus pendekatannya, ini yang harus Bapak Ibu pelajari. Jangan sampai Bapak Ibu pada saat pertanyaan kompre disampaikan, bahkan ada pertanyaan gini yang sering muncul. Mana ya variabel bebas tuh yang mana ya? Kebalik. Bapak Ibu nggak bisa bedakan mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Padahal itu pertanyaan yang sangat mudah. Ya, saking seriusnya ke konten yang di statistik. Jadi Bapak Ibu yang seperti ini mohon bisa dibaca dan diperhatikan itu. Nah, ini kebetulan menggunakan teknik Cooper and Emory, kemudian teknik samplingnya dengan accidental sampling ya. Ketemu 100, kemudian disebarkan di bulan Agustus akhir sampai awal September. Dan sistem kuesioner yang dibagikan dengan teknik. Nah, ini dijelaskan nih. Penelitian ini terdiri dari 30 item pernyataan dari berapa? Oh, variabel X terdiri dari 12 item pernyataan yang diambil dari beberapa indikator. Kemudian variabel Z-nya ada 11 pernyataan, variabel Y-nya ada 11 pernyataan, dan terdistribusi. Nah, ini studinya apa? Pakai studi dokumentasi. Dan yang berikutnya adalah definisi operasional variabel. Nah, ini definisi operasional variabel, saya harap jangan terlalu menggunakan definisi yang secara teori. Definisi operasional variabel itu adalah definisi yang ada di lapangan tetapi tidak berbeda jauh dengan teori. Ya. Ini contohnya nih.
green marketing. Nah, ini kan kebetulan variabelnya ini variabel X-nya green marketing. Green marketing itu adalah proses di mana produk-produk yang dihasilkan memberikan dampak positif atau aman terhadap lingkungan. Nah, adapun indikatornya adalah green product, green price, green place, green promotion. Nah, dia definisikan satu-satu nih. Green product apa? Produk jasa dan operasional yang ramah lingkungan. Kalau green price apa? Harga premium untuk produk yang ramah lingkungan. Nah, ini definisikan satu-satu Bapak Ibu. Didefinisikan satu-satu supaya mudah dia buat tabel. Nah, dari indikator-indikator ini tercipta item pernyataan. Nah, ini green marketing, indikatornya kan green product, green price, green place, sama green promotion. Setiap indikator berapa item pernyataannya tergantung. Bisa 2, bisa 3. Jangan 1 saran saya. Karena pada saat akan masuk ke uji validasi, kalau itu satu variabel indikatornya tidak valid, maka harus menghilangkan variabel. Nah, ini bahaya Bapak Ibu, nanti akan mulai dari 0 loh. Saran Bu Tere, setiap indikator cobalah bisa tercipta minimal 2 item pernyataan atau 3 lebih bagus. Ya, jangan sampai 1. Karena pada saat 1 masuk ke uji validasi, kalau itu nggak valid, maka variabelnya harus dihilangkan. Gimana dong? Ya, jadi hati-hati. Ini kebetulan satu indikator dia punya 4 item pernyataan. Kalau yang green price 2. Kalau yang green place berapa nih? 3. Green promotion 3. Bu, saya 4 loh. Boleh. Ya, yang penting hindari 1 lah. Ya, minimal 2 lah. Gitu. Nah, ini ya. Kemudian dibuat seperti ini supaya gampang. Bahkan ada yang model begini juga. Yang kemarin Bu Tere kasih contoh kan tesis yang satunya, definisi operasionalnya langsung ditampilkan di sini, Bu. Boleh. Terus definisi operasional dari indikator saya tampilkan di sini. Ya wes, gak popo. Terus habis itu kanannya langsung item pernyataan. Itu pun nggak apa-apa. Ya, supaya nggak kerja 2 kali. Ya udah, nggak apa-apa. Senyamannya Bapak Ibu. Yang penting sistematikanya sudah sesuai. Ya, nih. Nih ya. Kemudian dari item-item ini nanti akan masuk di kuesioner. Nah, ini kebetulan pakai uji analisis jalur ya. Nah, ini kuesionernya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang gini-gini boleh lihat contoh ya, supaya nggak pakai mikir tuh. Ya, ini boleh diadop yang gini-gini. Ya, item pernyataan. Kemudian nyebarnya bagaimana? Boleh pakai Google Form atau pakai ini konvensional ya, dititipkan ke putra putri siswanya supaya dikasihkan ke mamanya, itu pun boleh ya, tapi itu fotokopinya jadi banyak. Kalau misalnya orang tua siswanya nggak gaptek, boleh juga tuh dikasih Google Form aja biar langsung datanya nanti tersaji dalam bentuk Excel-an, terus langsung dimasuk ke olah data gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, saya tunggu pertanyaan. Selamat malam Bu Tere. Yap. Mau tanya perihal tadi yang bagiin kuesioner. Kalau Mm. misalkan orang tua murid itu kan ada yang bisa teknologi, lalu ada beberapa satu atau dua orang tua murid yang memang gaptek. Nah itu bisa nggak Bu Tere kayak yang gaptek 2 itu versi ya. menggunakan cara konvensional, lalu Mm-mm. yang bisa teknologi menggunakan Google Form, begitu Bu Tere. Iya, nggak apa-apa, tapi dijelasin ya. Jadi Oke, di situ baik. di bab 4 tuh ada metode penyebaran kuesioner. Nah, Bapak Ibu harus jelasin itu. Masukkan di situ, ya.
Oke, Terima kasih, ya, Bu Tere. oke Bu Cio. Oke, Bu, sedikit mau bahas karena kita masuk ke kuesioner nih kan, Ya. nanti akan saya kumpulkan juga. Mm-mm. Kebetulan kan Yesaya itu prestasi belajar siswa ya. Mm-mm. Namun kalau kita di sini memang udah biasa sih ngasih kuesioner ke siswa. Kalau memang respondennya siswa langsung bisa kan ya, Bu? Gimana? Kuesionernya langsung di siswa? Respondennya kalau siswa langsung bisa nggak ya, Bu? Nggak Maksudnya bisa, gini, karena kalau siswa itu SMA bisa, setelah umur 17 tahun dianggap sudah memiliki tanggung jawab untuk menjawab. Tapi kalau siswanya di bawah 17 tahun nggak bisa, Bu. gitu ya, Bu ya. Kalau Iya, kelas 9 gitu pun nggak bisa ya, Bu? apa? Kelas 9, Kelas belum. 9 tuh berarti SMP 3. belum, 15 tahun itu. Berarti Berikan harus ke ke orang orang tuanya tua aja, Bu ya. Cio. Mm-mm. Oke, Bu. Ya, yang lain, nah ini pertanyaan kayak gini saya bisa jawab. Kalau yang berhubungan dengan teori, saya minta Bapak Ibu harus membaca, ya. Takutnya saya jawab nanti ditanya yang lain, Bapak Ibu nggak tahu gitu. Yuk Pak Beni. Bu, tadi yang tentang pertanyaan Miss Gio juga. Kalau Mm-mm, di kursus ini kan ada, tadi saya sebutkan jumlahnya ada 65 siswa-siswi, Bu ya. mm-mm. Tapi ada yang beberapa anak di bawah 17 tahun, Bu. Jadi harus Kasih ke bisa orang tuanya. orang tuanya. Oke. Kan Baik. pada saat dia memutuskan itu kan orang tuanya toh yang biasanya terlibat dalam memutuskan, Iya. tapi Oke. dia apa ngobrol dulu dengan anaknya, mau nggak kursus di Ya. Meta gitu Ya. ya. Iya, Oke. Baik, Bu. boleh libatkan ke orang tuanya. Ya. Oke, Makasih, Bu. yang lain? Selamat malam Bu Tere. Ya, Pak Windra. Bertanya untuk yang tadi misalnya kan saya menggunakan Google Om. Form untuk ke orang tua. Nah, dengan jumlah orang tua siswa itu kurang lebih 300-an. Nah, saya menggunakan rumus Lovin tadi itu hasilnya kan 78, Bu. Nah, Mm-mm. seandainya nanti ketika saya titipkan itu di grup-grup kelas gitu ya, dan yang mengisi itu lebih dari 78, nah itu tidak apa-apa ya Bu ya. Gini, Berarti tinggal kalau Slovinnya 78, misalnya Pak Windra, Bu ini Slovinnya ketemu 78, tapi mau saya bulatkan jadi 80 atau 90 gitu. Boleh. Terus habis itu, pada saat Bapak menyebar, mungkin ada kuesioner yang tidak layak. Jadi Bapak sebar aja lebih dari angka itu gitu loh. Yang tidak layak tidak diikutkan, tetapi konsisten. Kalau di awal Bu 78, kemudian saya bulatkan menjadi 80 atau 90, tetap 90 sesuai dengan hasil yang sudah disepakati pada saat seminar proposal gitu. Jangan sampai berarti 90, memilih, harus berarti kita bisa dilebihin, memilih harus ya, dilebihin ya. dilebihkan misalnya. Mm-mm. Ya, ya. Jadi Terima misalnya kasih. hasil Slovinnya 78. Terus di dalam proposal itu dibulatkan menjadi 80. Tapi oke 100 loh Pak. Ya, soalnya ini tesis. Sudah masuk Slovin ketemu 78. Terus saya bulatkan menjadi 100. Pertimbangannya apa? Supaya data yang saya peroleh valid. Terus nanti ditanya, untuk mendapatkan 100, Bapak nyebarnya berapa misalnya? Saya nyebarnya 150. Terus yang kembali berapa? 110. Tetapi yang 10 tidak layak untuk diolah. Jadi saya ambil 100 gitu caranya ya. Jadi harus konsisten dengan hasil sempro gitu. Ya, bagus pertanyaannya. Ini jawaban saya juga berlaku untuk teman-teman ya. Oke. Bu Widya, yuk. Ibu, Ya. tadi menyangkut teknik Slovin, saya menghitung jumlah murid saya 358. Nah, terkumpul setelah dihitung itu 189. Pakai Slovin. Iya. Apakah itu harus semuanya? 100 berapa? 189. Jadi ketemunya 385. 358 ketemu 189. 189. Punya Pak Windra 300 berapa? 357.
Ketemunya 78 nggak salah ya? Aku udah pakai rumus itu. Rumusnya pakai I-nya berapa? Sebentar. 0,1 kuadrat ya. Iya, di sini Jangan keliru ya. Soalnya nggak beda jauh sama punya Pak Windra. iya, makanya saya tadi cuma bertanya, kok Pak Winda bisa sampai segitu? Nanti saya Ya, cek lagi nanti deh, di Ibu. itu ya, Iya, nanti aku dilihat cek lagi. rumusnya ya. Iya, Pokoknya sama nanti satu kalau lagi. ini ambil Hmm, angka bulatnya ya Bu ya, Widya. Jadi ya. misalnya kalau memang Bu Widya itu betul ya, ketemu 185, Hmm, terus masih terlalu banyak misalnya. Terus Ibu mau buat kriteria, tapi kriteria yang secara ilmiah gitu. Itu Ibu kelas berapa? Kelas 1 sampai 6. Banyak banget ya. Y-nya Iya, apa? ya, Y-nya, kepuasan orang tua. oh kalau kepuasan ya jangan kelas 1 sampai 6. Kepuasan orang tua Hmm, itu, nah ini loh yang kayak gini loh. Kepuasan itu adalah kita harus bisa melihat orang tua siswa yang menyekolahkan adiknya di kelas 1 gitu ya. Misalnya itu anak yang dipakai adalah orang tua siswa yang kelas 6. Tapi hmm, Ibu harus menurunkan lagi menjadi purposive sampling. Dengan kriteria adalah orang tua yang menyekolahkan adiknya di sekolah yang sama. Nah, ini beda loh, hmm, Bu. Ya, Ibu iya, nggak iya, bisa iya. ambil dari kelas 1 sampai Iya, 6. iya, betul, Kalau betul. Y-nya satisfaction, Ibu Jadi dirubah ambilnya ya, Bu ya? adalah orang tua yang sudah menyekolahkan putranya di situ lebih dari 1. Iya, banyak, banyak. Nah, itu Ibu yang Dirubah ya, Bu Ibu ya? ambil itu. Hmm, oke. Ya, mungkin gini, Bu. Kriterianya purposive samplingnya adalah orang tua siswa yang menyekolahkan putranya lebih dari 1. Ya, yang masih aktif ya, Bu. Bukan yang Ya, alumni. Yang masih ya. aktif. Nah, Ibu cari tuh. Berarti Ibu harus mencari data orang tua yang menyekolahkan putranya di situ lebih dari 2 putranya. Dia lebih dari 2 lah, itu sudah satisfaction. Karena apa? Orang kalau puas adiknya disuruh sekolah di situ, kalau nggak puas adiknya suruh sekolah yang lain gitu. Setelah lulus sudah ini sekali aja sampai lulus, habis itu adiknya jangan di sini. Itu nggak puas gitu. Ya. Kalau orang loyal, kriterianya beda lagi. Selain menyekolahkan putranya di situ lebih dari 1, dia Hmm, juga mereferensikan putranya, adiknya, sepupunya. Nah, itu udah hmm, beda lagi respondennya, hmm, hmm, ya. hmm, Nah, harus hati-hati ya. Jadi Bu Widya hmm. nanti pakainya purposive sampling Oke. ya. Purposive samplingnya kriterianya apa? Kriteria orang tua siswa aktif yang menyekolahkan putranya di sekolah tersebut lebih dari 2. Loh kan kok Ya, lebih dari 2 tuh Bu, wong putranya cuma 2 ya wes lebih dari 1. lebih dari 1 ya. Iya, Hmm. ya. Untung ketemu nih. Ayo, tadi Iya. kalau nggak tanya nggak tahu loh. Dan ini nggak harus 100 kan, Bu? Loh, jangan bilang nggak harus 100 gitu. Karena kan nggak semua, nggak kayaknya nggak sampai. Iya, nggak harus 100, tapi Hmm. harus ketemu berapa gitu. Misalnya Oh, ketemunya 150, ya harus dipakai semua 150. oh iya. Bu, 150 kebanyakan saya ambil 50 aja ya nggak boleh. Dasarnya apa 50? Ayo, ya, Oke, Bu. sesuai Ya. kriteria. Total total berapa tadi? 358. 358. Ah, pasti ketemu itu. Nggak Tapi itu sampai kan kelas 1 100 dan rasanya. kalau kelas 6-nya hanya 68. Oh, Iya, ini maksudnya kalau Bu info for sampling 1 sampai 6 berarti Ibu ya. nanti bisa ambil orang tua siswa yang di kelas 6, 5, 4, 3. Ya, kalau Hmm, 6, 4, 5, 3 kan biasanya oh punya adik di kelas 1, oh punya betul. adik di kelas 2. Tapi jangan ambil orang tua siswa yang di kelas 1. Kelas 2 ada, Bu. Dia punya Ya adik wes, makanya 2. kan saya bilang Nah, 6, 5, 4, 3, 2. 3, 2. Ya, Oke. ketemu Ya, Ibu. berapa? Oke, wes ketemu Sama yang kan? satu, Bu, satu lagi pertanyaan sama Ya, seperti tadi, saya kutipannya masih belum pakai Mendeley, Bu. Mendeley. susah.
Iya, masih belum. Jadi saya pakai Belajar manual. sama Pak Hota itu. Saya pakai manual. Apa yang disebut populasi, apa yang disebut itu, saya masih pakai manual. Apa yang disebut populasi? Ya misalnya, maksudnya kutipan gitu, Bu. Oh iya iya iya. Kutipan yang di Kita eh, yang pakai Mendeley itu kalau Ibu mengutip artikel jurnal gitu, mensitasi hmm, namanya. Nggak banyak kok. Coba deh bisa lah. ya Lihat nanti YouTube. coba, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Lanjut. Buyun sudah loh ya. Tadi saya sudah buat voice panjang-panjang harus dikerjakan loh ya, Buyun. Bu, ini karena Pak Fatur belum masuk di room, jadi Pak Fatur sampaikan beliau masih di luar. Jadi tadi kami pindah room ke Ya, sini nggak dulu ya, Bu apa-apa. Tere. Pak Fatur dan saya sama aja. Iya, Kebetulan Pak Yunus dan Bu Ika juga nggak ada, yaudah pindah aja. di sini. Ya, udah. Pak Dedi tadi juga sudah. Tinggal kurang sedikit ya Pak Dedi. Segera. Tinggal itu kan Bu ya, eh kuesioner Bu ya. Iya. Pak Dedi itu lihat kuesionernya yang contoh banyak itu. Judul-judul itu tinggal diadop aja ya. Oke Bu. Materi yang sama juga sama kok. Dah, oke yang lain. Buyun sesuai saya ya. Buyun ceritanya terlalu panjang. Terlalu banyak ya, Bu. Iya, itu Nanti saya sudah spesifikkan lagi sesuai tak saran Bu potong-potong Tere. sesuai arahan Bu Tere tadi udah enak banget itu. Paragraf 1 isinya ini, paragraf 2 isinya ini, paragraf 3. Udah enak. Iya. Mungkin Bu, saya boleh nanya nggak? Tadi kan Boleh. pas dengar Pak Windra sama Bu Widya tuh tentang pemilihan ini ya, tes sampel. Ya. Itu kan saya itu sebenarnya sih guru dan karyawan itu totalnya sekitar 148 Bu gitu ya. Tapi kayak saya merasa itu juga banyak banget kalau harus semua. Nah Ini gitu Bu kan. Yun, saya juga agak khawatir ya. Emang kinerjanya antara guru dengan karyawan kan beda. Iya, memang beda Capaiannya Bu. beda. Sudah ambil guru aja. Ambil guru aja ya Bu ya. Guru berapa? Guru mungkin sekitar 60-an. Nah, itu pakai semua berarti. Nggak boleh Berarti 30 loh. sampling jenuh ya Bu. Ya. Terus Bu Yun belum cerita fenomena yang ada di sekolah loh. Nah, jadi sebenarnya sih saya itu juga ini loh Bu, ini kan karena tempat kerja sendiri. Jadi sebenarnya sih saya juga nggak terlalu ngelihat kinerja itu turun banget. Tapi sebenarnya sih yang baru banget tuh adalah model pelatihannya Bu. Kalau dulu tuh model pelatihan tuh kayak bottom up gitu loh Bu. Jadi kayak kita udah susun topik ini semua harus ikut. Nah, kemudian kan kita sebar kuesioner tuh yang saya awal lakukan tuh setahun yang lalu. Kayak dapat masukan dari karyawan itu, mereka merasa dari guru dan karyawan merasa kayaknya pelatihan itu jangan cuma satu topiknya, tapi kayak banyak kelasnya kami boleh milih gitu loh. Nah, saya tuh baru mengembangkan itu gitu loh kan, mengembangkan sistem seperti itu 2 tahun ini gitu. Nah, saya tuh ingin melihat 2 tahun ini tuh dengan sistem pelatihan yang seperti itu apakah mempengaruhi motivasi dan kinerja. Sebenarnya sih guru dan karyawannya tuh dari dulu tuh ya kayak kinerjanya tuh bagus gitu loh. Makanya kan turnover-nya rendah gitu, pada betah di situ gitu loh Bu. Tapi kan Kayak gimana ya pelatihannya Bu? belum tentu sesuai dengan yang di ini kompetensinya mereka. Emang pelatihannya sama semua? Iya, akhirnya kan jadi kayak kita buka kelas macam-macam. Akhirnya mereka bilang kan mereka ingin belajar tentang mental health, misalnya penguatan tentang teknologi. Akhirnya guru dan karyawan itu boleh mendaftar di kelas-kelas yang kita buka. Jadi nggak selalu tentang pedagogi memang. Jadi ada Ya. hal-hal pengetahuan umum juga Kayak karena suplemen ya. iya, karena masukan dari guru dan karyawan itu inginnya pelatihan itu jangan selalu tentang pedagogi. Nah, Itu kayak kenapa itu bikin nggak burnout. dijelaskan? Kenapa Ibu nggak jelasin itu? Itu juga fenomena loh. Oh, itu masuk fenomena Bu Ya, Tere. kenapa Ibu mengangkat itu? Jadi sejauh ini kinerja karyawan di Lasuardi itu sebetulnya sudah baik, tetapi ada beberapa hal sehubungan dalam peningkatan kompetensi, mencoba memberikan satu bentuk pelatihan. Tetapi setelah disebar kuesioner, ternyata pelatihan-pelatihan yang diberikan itu belum cukup. Nah, sehingga sedikit mengganggu motivasi, misalnya gitu loh bahasanya apa gimana. Iya enggak sih? Iya, iya, Ya kan emang itu Bu pelatihannya kok gitu terus, fenomenanya. jadi kan nggak termotivasi. Nah itu loh Bu, nah itu cerita pinter. Oh. Itu ceritanya lah aku iki bahas kinerja, kok tidak cerita kinerja di sana seperti apa, Oh, bahas iya. pelatihan.
pelatihan yang sudah diterapkan seperti apa, bahas motivasi, tapi nggak cerita motivasi yang sudah yang Ada gitu ada ya di Bu sana ya. seperti apa, itu Ibu harus cerita gitu. Hmm. Jadi kinerja yang selama ini ada itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi ada satu trial yang Hmm. ingin kami lakukan supaya meningkatkan kompetensi Iya, dan iya. motivasi. Tetapi pada prakteknya ini tidak berjalan sesuai harapan dari hasil kuesioner yang kami terima. Iya. Average pelatihan yang sudah kami berikan ternyata bagi mereka itu tidak cukup dan membutuhkan kombinasi atau inovasi yang lebih luas atau apa, saya nggak tahu bahasanya. Dan hal ini ternyata berpengaruh terhadap motivasi kerja mereka karena Oh. pelatihan yang selama ini kami jalankan ternyata tidak sesuai dengan harapan Iya, tidak sesuai dengan para minat dan guru. kebutuhan Oh, katanya boleh sih Bu itu gitu. bahasanya gitu. Oh, itu Mm-mm. fenomenanya. Makanya ini Oh. kami angkat bagaimana supaya pelatihan itu nantinya bisa memberikan benefit ke guru dan memberikan motivasi sehingga meningkatkan kinerja mereka. Nah, kinerja mereka yang baik juga harus terukur. Jangan cuma bilang baik-baik tok. Terukurnya seorang guru itu apabila outputnya. Nah, ini ya. Selalu terukur misalnya dulu 3 tahun yang lalu siswa kami itu yang nilainya 10 ada 5. 2 tahun terakhir cuma 1. Itu bagian dari indikator gitu, indikator keberhasilan seorang guru. Selain itu apalagi? Dulu anak-anak itu rajin sekolah, tetapi sekarang harus ikut orang tuanya ke luar negeri, apa presentasi, izin itu meningkat. Itu juga bagian dari indikator keberhasilan seorang guru melakukan approach ke siswa gitu loh. Jadi terukur, ada angka gitu ya. Itu namanya kuanti. Jangan bilang cuma jelek, baik, bagus. Enggak, harus terukur gitu ya. Jadi di latar belakang juga kita perlu masukkan data yang terjadi ya Bu ya, berupa data ya Bu Teri ya. Iya, ya. Datanya misalnya kalau terlalu sensitif ya main prosentase gitu loh. Ya, gitu cara ngakalinya. Tidak harus minta data lengkap, Bu, ini nggak boleh loh. Ya udah main prosentase aja gitu untuk menunjukkan indikasinya. Itu bedanya karya ilmiah tesis dengan skripsi gitu. Ya. Baik Bu Tere, saya Ya. coba ya Bu. Iya, tanggal berapa maju? Ayo. Ndang. Hari terakhir aja ya Bu. Ya, nggak tahu saya. Jadwalnya Udah kemarin milih udah tanggal masuk. 28 Bu Tere. Bu Finska, yuk. Ini yang resen siapa ya? Bu Finska, bisa itu Bu Jio ya. Bu Finska, apa Bu Jio dulu boleh? Oke, Bu. Sekalian nih tadi karena Bu Yun ya atau Bu siapa tadi ada ngomongin sampling ya kan Bu. Variabel Y saya kan prestasi belajar siswa. Oke, respondennya nanti bisa saya ganti ke orang tua siswa aja kan karena siswa kan belum 17 tahun. Iya. Nah, saya rencananya kan memang pakai metode tekniknya random sampling gitu ya Bu. Analisis regresi linear berganda. Nah, ini correct me if I'm wrong ya Bu, kalau saya nggak salah dengar, tapi kayaknya kemarin kita pernah bimbingan, Ibu pernah ada sharing ke kita, bahwasanya kalau nanti masalah data SPSS, nanti yang bab 5 sih Bu memang, ini masih yang ke depan, cuman kan karena saya udah lihat-lihat kan dari ribet sendiri, udah mikir dulu ya kan Bu, kalau misalnya nanti untuk SPSS sekian-sekiannya, itu kira-kira memang ada yang bisa bantu kita nggak ya Bu ya untuk itu? Kalau itu silahkan Anda boleh menggunakan pihak eksternal untuk mengolahkan data, kami mengizinkan, tetapi Bapak Ibu harus menguasai itu. Ya, untuk mengolah data silahkan pakai pihak eksternal, tapi saya tidak menyarankan menggunakan tim dosen internal kami ya. Ibu boleh menggunakan tenaga eksternal agensi apapun gitu. Tapi hati-hati, terkadang ada yang cuma manipulasi data, menggunakan data yang seadanya mereka, sehingga hasilnya seperti itu, dan itu nggak match. Itu yang Bapak Ibu harus hati-hati. Carilah agen-agen yang bisa terpercaya. Saya ada alumni-alumni dari sini yang bisa mengolahkan data.
Tapi saya nggak tahu itu jasanya berapa. Cuma saya sudah pesan gini, ada Pak Rifai, ada Pak Triyono, dia memang ahli-ahli statistik ya. Pak, nanti kalau misalnya junior-junior kita olah data bisa ya dibantu, bisa lah Bu, sama saudara sendiri gitu. Tapi jangan mahal-mahal lah Pak, kan kasihan gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Cuma saya kalau Bapak Ibu punya teman ya, Bu saya punya teman guru SMA, dia ngajar matematika, statistik, dia bisa SPSS. Ya monggo itu malah lebih enak kan komunikasinya, saya nggak apa-apa ya. Tapi yang penting Bapak Ibu harus menguasai itu ya. Tapi sebetulnya kalau mau mengerjakan sendiri bisa. Saya mungkin akan schedulekan satu pertemuan untuk olah data ini. SPSS. Iya. Oh, tapi itu hybrid ya, datang ke Malang. Saya ada schedule kuliah datang ke Malang itu November. Tapi enggak, nanti saya khusus untuk batch 14, coba saya akan adakan khusus untuk pengolahan data ya. Boleh, Bu. Pengolahan data setelah Bapak Ibu Sempro. Oke. Setelah seminar proposal, saya akan mengadakan itu mungkin di hari Kamis ya. Hari Kamis seperti Ya, ini Bu. kan kita untuk bimbingan. Satu kali pertemuan saya akan adakan itu. Tapi harus hadir loh ya. Saya Iya, Bu. mengadakan ini malah nggak hadir. Mungkin saya akan ada dua versi. Yang satu regresi linear dengan SPSS. Yang satu regresi linear dengan AMOS gitu ya. Mungkin Oh. saya akan minta tolong dua orang dengan jadwal yang berbeda gitu ya. Ya, Ya saya note ya. ya, Bu. Dibuat workshop aja Bu, 1 hari Bu. Dalam nggak cukup Pak. Oh nggak Jadi yang cukup ya? satu SPSS, yang satu AMOS. Nanti lihat sikon ya. Saya akan Oh iya memberikan Bu. yang paling mudah saja sih. Ya, Bu. Yang paling mudah saja. Itu ya pakai SPSS aja deh ya. Iya. Kemarin itu Sama Pak Fatur sempat menceritakan juga yang Smart PLS, Smart Bu Terry. PLS, yes ya. Itu Jadi lebih sulit ya, Bu? Smart PLS enggak. Smart Bapak Ibu kalau pakai regresi linear berganda ya pakai SPSS aja. Ngapain pakai Smart PLS? Oh. Kalau di situ ada intervening ya boleh. Itu enggak ada yang sulit loh. Beneran. Katanya lebih Lebih detail katanya ya, Bu ya. Yang PLS itu malah lebih ringkas, terus langsung ketemu semua Iya, per katanya item. sampai indikatornya Iya, ketarik gitu lah ya, Bu iya, ya. iya. Jadi Semua kita metode boleh ganti ya Bu nanti Bu. metode boleh ganti, maksudnya. Ya, misalnya kalau kita tadi udah tentu misalnya pakai analisis PET. Oh, kayaknya Smart PLS Ibu jelasin lebih mudah nih. Saya mau ganti boleh? Boleh. Tapi yang bukan berarti, Ibu saya kemarin ada intervening, sekarang interveningnya saya ilangin, nggak ada intervening, itu yang nggak boleh. Oh, tetap intervening tetap ada Bu, cuman Iya, metode tapi kalau penelitiannya aja misalnya, cara. Bu saya ada intervening, saya mau pakai SPSS tapi analisis jalur, nggak apa-apa. Bu saya ada Oh, SPSS, saya mau pakai PLS, boleh, gitu, boleh. Bu saya ada intervening, tapi saya mau pakai regresi linear berganda lah, terus interveningnya yang ngopo, wong ada intervening, ya, tuh. Jadi Nggak ada kalau yang ada susah. intervening tuh pasti jalur ya, Bu Tere ya? Iya, itu udah sangat prinsip. Nah Ya, ini terus. kadang jebakan ya. Kadang ada pertanyaan gini, oh ini nggak ada intervening ya? Mungkin Bapak Ibu saking confuse-nya, iya nggak ada. Padahal ada intervening. Berarti pakainya apa? Oh analisis jalur. Loh katanya nggak ada intervening, kok pakai analisis? Jadi jangan bingung nanti kalau dibolak-balik sama dosen penguji ya. pet Jadi, analisis kan sama Ya, kan analisis jalur ya pet analisis kan, Bu? ya sama analisis Ini jalur bahasa mau ujian Indonesianya. dibolak-balik bahasanya wis bingung. Pakai bahasa Inggris Makanya sama bahasa hati-hati. Indonesia. Satu Kadang Inggris, itu satu Indonesia. jebakan. Tapi metode ini sebetulnya kan ini Bu ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan penelitian kita dan kemampuan kita kan Bu. Kalau kita nyamannya pakai SPSS kan nggak masalah juga Ya kan Bu. nggak Maksudnya masalah. Pak Sulis dari mampu lah penguji nggak semua. bisa nggak bisa, maksudnya gini, penguji nggak boleh memaksa kita kan, harus pakai versinya dia gitu. Ya nggak Iya. boleh. Oh, ya. Senyamannya Iya. Bapak. Misalnya, Oh Bu saya iya, ada betul Bu. intervening, saya mau pakai SPSS, pakai analisis jalur. Kalau SPSS berarti tambah uji sobel ya Pak? Iya, gitu.
Tapi kalau misalnya pakai PLS ada interveningnya, nggak usah pakai Sobel. Iya, saya iyain aja, yang penting paham. Oh iya, Silahkan. Bu. Mengantisipasi itu, Bu. Barangkali ada penguji yang menanyakan kenapa kok pakai SPSS. Nah, kita enak kan jawabnya karena nyamannya pakai SPSS. Dan Ya, itu cukup Sa- untuk penelitian kita. Kan kita saya jawab seperti saya itu kan menguasainya boleh, Bu. pakai SPSS Oh boleh. iya, Tapi yang oh, sering boleh. mahasiswa keliru ya, Bapak ada intervening, ada. Pakai ujinya apa? Analisis jalur. Ini kurang loh. Kurang apa? Itu sudah cukup. Kalau pakai analisis jalur dengan SPSS harus ada uji Sobel. Tapi kalau pakai PLS udah cukup kan ya, Bu Tere? Ya, cukup. Oke. Cukup. Yang penting Bu, bisa mau menjelaskan. tanya ini, Bu. Berdasarkan pengalaman Bu Tere ini, Bu. Kemampuan untuk memahami SPSS itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu ya? 2 jam. Oh, 2 jam, Bu. Sudah itu, Bu. Oh iya. Sudah bisa. SPSS sama PLS susahan. PLS harusnya ya Bu Tere ya. Sama-sama gampang, nggak ada yang susah. Bu Yang Tere. penting datanya Yang mungkin, penting Bu ya. dikerjain. Kata Bu Serius. Tere mah semua Datanya ya. Bu gampang. Tere Yang semuanya penting mudah. selesai. Enggak loh. Nanti giliran ngerjain direvisi. Loh, tak bilangi ya. Kalau bab 5 itu Bapak Ibu eksplorasi untuk membuat deskripsi, ulasan, narasinya itu persis. Ya, yang membedakan itu angkanya. Sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa mempertahankan kenapa ketemu angka itu aja. Kalau pembahasannya di mana-mana sama bab 5 itu. Terus kalau masuk SPSS pakai PLS, aduh tuh masukin angka, klik, langsung jadi semua. Sing angel endine toh. Nggak ada Bapak Ibu. Itu tuh yang Bu, bikin mau tanya, Bu. human errornya tuh kadang ya Bapak Ibu memang agak keriting kan karena di situ pakai skala Likert 5. Nah, misalnya Bapak Ibu salah, jawaban sangat tidak setuju masuk di setuju. Misalnya gitu ini hanya butuh ketelitian. Itu dimasukkan di Excel-nya itu, terus datanya di compile gitu, masukkan di aplikasinya, diklik, udah jadi Bu Lini, nggak ada yang susah. Kalau dari Bu, mau cerita Ibu tanya, Bu. rasanya gampang ya, Loh, Bu. memang iyo kok. Iyo, Bu beneran. Tere juga bab 1 sampai 4 Begitu gampang dijalani. Bu Tere mau tanya, Bu. Apa Pak Sulis? Iya, ini Bu, saya lihat beberapa contoh tesis yang di Google Classroom itu kan, Bu. Untuk rata-rata kan beberapa contoh tesis itu menggunakan skala Likert, Bu. Ya. Kalau di pustakanya itu kan hanya 1 sampai 4. Tapi di kuesionernya itu kok muncul yang netral, Bu ya. Skala Kalau Likert saya 5 ya Pak, bukan 4. Oh 5 ya Bu ya. Yap. Berarti ada Skala Likert mah 5 Pak Sulis. karena ada itu tidak setuju, sangat tidak Ya, setuju, saya tidak tetapkan setuju, 5 ya Pak. netral. Ada 5 Bu ya. teorinya Oh, ya. oh baik Bu. Ya, saya menolak yang 4. Karena Oh iya. tingkat validasinya sangat kecil. Bu Terus Tere. begini Bu, mau tanya lagi Bu. Untuk yang di bab 5 itu kan ada uji validitas, reliabilitas. Misal kita ambil data Bu, kemudian hasil dari uji validitas sama reliabilitasnya itu gagal gitu. Berarti ngambil datanya diulang lagi Bu? Iya, diulang. Itu pun saya sering kejadian ya. Itu sebetulnya karena faktor human error aja. Oh, human Jadi error Bu. saya kadang ngolah itu 5 sampai 4 kali ya. Karena gagal. Makanya saya sarankan Bapak Ibu di item pernyataan per indikator jangan sampai 1. Ya, 2 atau 3. Begitu itu datanya tidak valid, masa saya harus menghilangkan variabel? Itu sama saja Bapak bubrah semua dari awal sampai akhir loh. Ya. Oh iya Bu. Jadi item pernyataan itu saya sangat orang yang paling sangat tidak setuju kalau item pernyataan 1, indikator 1 itu saya. Karena di saat itu datanya 1 tidak valid, maka harus menghilangkan 1 variabel, nggak mungkin gitu. Bukannya nggak mungkin saja, tapi kan harus dari awal lagi. Minimal 2 ya Bu Tere ya berarti. 2. Kalau saya Dalam sih satu sukanya 3 variabel. ya. Tergantung kata kuncinya sih sebetulnya. Bu Tere, satu lagi dong pertanyaannya.
Ini Ya, kan kita teman-teman ada yang mulai ada akan sempro kan. Saya dengar pas sempro kan memang kita harus ada PPT-nya ya kan, Bu. Kira-kira ada guidance-nya nggak, Bu? PPT-nya harus ada ini, harus ada A, B, C, D, E gitu loh, Bu. Biar kita nyiapinnya nanti sesuai gitu. sebetulnya pembuatan PPT itu bagian dari penilaian kami loh. Sejauh mana Bapak Ibu bisa membuat atau meringkas proposal. PPT itu membantu Bapak Ibu untuk mempresentasikan. Jadi kenapa saya sampaikan PPT cukup 7 sampai 8 slide. 2 slide bab 1, 2 slide bab 2, 2 slide bab 3, 2 slide bab 4 include sama kuesioner. Ya. Jadi bab 1 saya bocorin nih ya. Duh, saya kepancing untuk membocorkan. Nggak jadi. Jangan gitu dong, Bu. Please. Bu Tere, ulang lagi. Minggu lalu Bu Tere juga udah cerita kok, tapi Nggak apa-apa Bu Tere, nggak dikasih bocoran. Yang penting nilainya bagus. Iya, gitu. Kan Bu saya udah bilang tanggung ya, tadi, udah ngasih sedikit, ulang lagi boleh Bu? apa sih? Pokoknya slide-nya maksimal 8. 2 Include bahas bab kuesioner, Bu. 1, 2 Nggak usah slide bab. perkenalan ya Bu Tere. Saya masukin judul sih. Di slide 1 saya tak masukin judul Iya, tesis boleh. sama perkenalan gitu. Iya, boleh. Yang slide 2-nya tak masukin kayak latar belakang perusahaan. Iya. Jadi gini loh. Coba sekarang sudah belajar presentasi karena presentasi hanya 10 sampai 15 menit. Kalau lebih dari itu pengujinya akan memotong. Bu Tere, kita nggak perlu jelasin 15 jurnal kita kan. Kayak jadi jurnal yang pertama adalah dari ini nih. Nggak perlu kan Bu Tere. Nggak Kan tahu ya. kan bisa membaca sendiri dari proposalnya kita. Ya, terserah. Ayo kita pancing Bu Bu Tere. Tere sampai Teman. pusing ini. Bu, Tanya jadi yang banyak, tanya yang banyak. Kayak Mama Rempong ini, Bu Tere. Bu, Anu, Ya, Bu Bu, Tere jadi pusing. Bu Tere, jadi tadi kan 2 halaman bab 1, 2 halaman bab 2, 2 halaman bab 3, 2 halaman bab 4. Jadi kuesioner itu masuk di bab 4 gitu ya, Bu? Jadi iya. maksudnya include. Kalau misalnya tadi kita ada 1 halaman judul, berarti boleh jadi 9 halaman dong ya, Bu ya? Ya, di luar judul ya. Judul tuh misalnya ada judulnya Bu Gio, terus namanya Ibu, terus nama pembimbingnya, terus ada gambar objeknya boleh Oke. gitu. Boleh masukin gambar ya Bu Tere ya? Iya, wes boleh wes. Masukin gambar nambah nilai nggak Bu Tere? Pokoknya durasi Masukkan ujian fotonya Bu Tere proposal sama cuma Pak 2 jam. Fatur. 2 jam. Besok ujian yang ujian tertutup lebih sadis lagi. 2 jam dibagi untuk 4 penguji. Karena kan modelnya Bu Tere punya berapa pertanyaan? 4. Pertanyaan saya 4 ya. 1 nggak bisa terjawab, pertanyaan kedua. 1 nggak bisa terjawab, ketiga. 1 lagi bisa terjawab, berarti dari 4 pertanyaan hanya 1. Nah itu sudah nilainya berapa? Kalau saya hitung aja, ini 25 kali 4, 100. Cuma 1, dari saya cuma 25. Gitu. Bu Tere Bu mau nanya Jangan lagi, Bu. gitu nanti Bu lah Tere Bu, sama nakut-nakutin nih. kita Bu Tere. Enggak, kadang ada pertanyaan bonus. Kalau mentok nggak bisa itu, kadang saya kasih pertanyaan bonus. Bu Tere nggak mau bocorin dulu pertanyaannya sebelum sidang ke Iya kita. kan Ibu dosen pembimbing kita Bu. Loh, ini kan sempro, toh kan sempro saya sudah sampaikan Bu, jangan lupa alasan pemilihan judul apa. Gitu. Itu loh saya detail banget Itu untuk Bapak Ibu slide tuh bab 1 ya Bu ya? dalam Bu Untuk Tere slide mau bab 1 tanya, Bu. kan Bu? Yami Bu Yun. kalau Bu Tere mau tanya, ya untuk pengambilan apa data responden itu, Bu, apa itu boleh kombinasi, Bu, ya, lewat Google Form sama apa menyebarkan kuesioner langsung, Bu? iya tadi saya sudah Oh, menjawab sudah ya, Bu? Oh, rasanya ya. Bu Vinska ya. Boleh. Oh, saya masuk di tengah jalan, boleh, Bu? Ya, harus dijelaskan loh ya. Itu namanya teknik penyebaran kuesioner Oh, iya. konvensional dan digital. Oh, saya di bab 4 saya tulis kombinasi sih, Bu. Soalnya kan memang Ya, responden boleh. saya itu takutnya ada yang umurnya sudah tua, dia kurang paham. Oh, nah ini kan mancing saya nih. Iya, Bu, kurang Ya harus paham sama dibatasi lah Pak. respondennya.
respondennya Bapak tuh di sini ada, saya buka ya. Enggak, Nih, Bu. Apa saya usia produktif kan sampai 56, Bu. bentar, ya Kebetulan tergantung respondennya Bapak yang masih aktif di situ sampai umur berapa. Nih, 56, Bu. nih harus dimasukkan di sini ya Pak. Nih, Bapak Ibu Bu Tere ini sudah memberikan banyak contoh yang terbaik untuk Bapak Ibu loh, untuk guidance. Jadi silahkan dibaca. Mau persis juga boleh, Harus tinggal ya, Bu diganti. Tere, ini harus ditanyain usia, pekerjaan, range gaji. Nggak harus Tergantung, kan? Kalau nggak tergantung. kalau nggak temanya kita bukan itu nggak perlu kan? Iya, nggak perlu. Tapi kalau di situ Maksud Bapak Ibu membahas biaya sekolah, itu kan Ya, juga harus yang penting kali usia sama sama ya usia kali ini ya Bu kita Tere ya. sesuaikan dengan kebutuhan ini apa Iya, untuk sesuai. penelitian kita kan, Bu. betul. Bu Tere, Pak Beni mau nanya, udah setengah jam dia Oh iya iya resen. iya Pak Beni nggak kelihatan loh, nggak kelihatan Bu, yang saya. tadi belum terjawab, Bu. Apa Pak? 56 nggak apa-apa ya, Bu? Apa Nggak boleh Pak. usianya 56 dasarnya kita apa? pensiun, Bu? Mereka pensiunnya sampai di usia 56. Oh ya sudah, pensiun 56 berarti kan Bapak Iya. kuesionernya dibatasi sampai 55 Pak. Oh, 55 ya. Tuh, Lima- Bu Tere, di tempat saya ada yang 60 masih boleh kerja. Loh, saya tahu Bu Lini itu yang di Bu Lini itu membahas tentang apa? Setahu saya keputusan orang tua kan, bukan karyawan toh? Bukan. Saya Generasi kinerja Z sih. toh? Kinerja saya. Kinerja generasi Z toh? Ya, Gen Z sama milenial. Cuman kan Ya ada yang berarti di yang luar itu. 60 kan nggak masuk Oh, dapat berarti nggak usah kuesioner. ya? Nggak usah ya yang 60. Mancing saya ini namanya. Kan nanya, Bu Tere, kan bimbingan. Wah, Bu, PPT saya terlanjur saya kirim ke Mbak Mela, Bu. Ya nggak apa-apa Harus toh. saya revisi untuk batasan usianya itu, Bu. Oh wes nggak Lupa apa-apa belum wes. saya batasi. Yang di 56 kan udah pasti pensiun toh Pak Iya, Sulis. betul, Bu. Ya kan Tidak berarti nggak bekerja nampi lagi. kuesioner toh. Iya, betul. Lah Iya. iya. Yang masih Siap, Bu. produktif. Ya Pak Beni ya usahakan. Ayo Pak Beni. Akhirnya Bu. Bu, izin tanya Bu. Saya tadi sempat ke-trigger sama metode sensus. Nah, kalau untuk saya kan karena jumlah populasi kecil, kalau saya searching-searching, cari-cari itu lebih ke jenuh ya Bu ya. Karena kalau sensus kan dia termasuk probability ini ya. Kalau yang jenuh kan non probability. Jadi lebih baik saya ambil yang sensus atau jenuh ya Bu ya. Ya itu Perbedaan. baca teorinya. Iya. Kalau teorinya hampir sama sih Bu kalau sensus Ya sama udah yang baca teorinya. Kalau saya jawab berarti nanti kayak ujian dong ini. Jangan mancing, Pak Beni, jangan mancing, Bu Saya takut Tere. salah nih waktu sempro nanti. Baca teorinya yang itu. Oh iya Bu. Makasih Bu. Dah, apalagi satu ya. Bapak Ibu harus bisa bertahan mengapa mengambil objek di situ. Nih data bocorin. Terus Bapak Ibu harus ceritakan fenomena. Fenomena Bapak Ibu tuh di variabelnya. Harus diceritakan detail. Kemudian yang sangat prinsipal adalah alat analisis Bapak Ibu, teknik penetapan jumlah sampel, definisi operasional, sama gapnya ada di mana. Wes, dah. Makasih Bu Tere. Ini kalau udah Bu terjawab Tere, semua sudah oke kok rasanya. Bu Tere, Ya, ya Pak mohon Erik, izin Bu Tere. Bu Pak Tere Erik, tadi saya yang revisi kedua sudah ke saya belum ya? Belum. belum Bu, belum. Nah, Bu Tere, saya agak lupa tapi ternyata ingat ya. Ya, iya, maaf Bu. Bu, untuk tadi saya mau menanggapi tentang dari Bu Widya ya, tentang kuesioner kepuasan. Kepuasan itu kan sebelumnya sudah Ibu sampaikan untuk yang ada anaknya menyekolahkan lebih dari satu. Apakah kalau misalnya nih ada kakaknya yang alumni satu gitu, tapi adiknya masih ada di situ, termasukkah itu Bu Tere? iya termasuk. Termasuk ya. Oke, Termasuk baik. Pak. Kalau orang puas itu pasti akan menyekolahkan
juniornya ke situ. Itu teori ya, teori yang saya ambil. Kalau orang loyal itu, kalau dia anaknya cuma satu, pasti akan mereferensikan ke orang lain. Jadi udah kayak teori gitu loh, Pak. Pokoknya kalau orang puas pasti dia akan mengulang pembelian. Kalau orang loyal, dia akan konsisten membeli dan mereferensikan. Nah, itu kayak teori gitu. Jadi begitu tadi siapa? Em, Bu siapa tadi lupa. Bu Widya. Bu Widya. Nah, itu loh, kok dari kelas 1 ya salah, Bu. Nah, ini. Pinter dia udah kejawab nih Bu Widya. Harusnya tadi saya diam aja. Jangan gitu dong Bu Tere. Kalau bukan pada ibu, pada siapa kami mengadu, Bu? Ya wes ya. Udah ya Bapak Ibu, di latar belakang itu tolong sistematik saya beberapa kali mengubah punya Bu Widya karena Bu Widya tuh 2 atau 3 kali ya. Kok masih sama semua? 3 kali ya Bu. Nah itu. Jadi paragraf pertama itu Bapak Ibu piramida terbalik saya sampaikan. Paragraf pertama bicara secara umum tentang objek yang Bapak Ibu angkat. Baik itu tentang pendidikan, itu bisa kombinasi. Baik itu tentang pendidikan, atau mungkin tentang objek yang diangkat, atau tentang sekolah internasional dan lain sebagainya itu. Kemudian mengerucut ke bawah itu bahas Y. Itu. Ada apa sih dengan Y? Y itu bisa kinerja, keputusan, loyalitas, satisfaction, produksi. Oh iya nih, ada yang, oh Buyun ya, Buyun antara produksi dengan kinerja beda loh ya. Produktivitas dan kinerja ya, Bu. Iya, produktivitas tuh menghasilkan sesuatu. Sesuatu tuh misalnya kalau di lingkup perguruan tuh produktif. Jadi guru-guru tuh tidak semata-mata mengajarkan materi, tetapi dia bisa berkombinasi teknik pembelajaran baru ya di luar ekspektasi kaseknya tuh produktif. Wih, dia ngajarnya nggak cuma main teori loh, ada main game apa itu gitu ya. Tapi kalau kinerja lebih pada standar kerja yang sudah ditentukan di sekolahan ya. Ibu pakai OKR atau KPI? Eh, KPI sih, Bu, lebih kepada Nah situ. itu mungkin ya. Itu kan ada indikasi, ada tolok ukurnya kan. Nah itu ibu boleh pakai. Kenapa sih bahas kinerja? Ibu boleh bilang, saya membahas kinerja karena barusan saja menyebarkan kuesioner yang hasilnya bla 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 dari hasil kegiatan. Boleh juga. Rata-rata 60% menjawab, nah itu sudah masalah loh. Gitu. Nah setelah membahas Y, kenapa terjadinya Y karena X? Nah Bapak Ibu harus jelaskan detail tuh. X yang terjadi di sana tuh seperti apa? Sehingga Bapak Ibu berasumsi bahwa ini penyebabnya dari Y. Itu saja. Ya, tetapi rata-rata Bapak Ibu nggak menceritakan itu fenomenanya gitu loh. Dari Y ke Z, X, 1, 2, kemudian yang paling bawah itu adalah penelitian terdahulu dan gapnya. Berdasarkan dari fenomena yang ada dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul bla bla bla. Gitu. Ya. Kemudian perbedaan dan persamaan saya masih menemukan Bapak Ibu belum memasukkan metodologinya karena kadang metodologinya berbeda. Gitu. Metodologi sama-sama dia menggunakan variabel kinerja, tapi ada metodologi yang berbeda. Metodologinya di sini regresi linear berganda, di sana pakai analisis uji jalur. Kemudian populasinya di sini teknik purpose sampling, di sana pakai jenuh gitu. Ya, itu namanya metodologi penelitian. Oke. Bu izin lagi Bu. Ya. Oke. Bu, untuk yang Y-nya tadi itu kan ini masalah saya punya kepuasan. Boleh nggak saya mengambil juga sedikit dari masalah tentang keputusan? Karena kan kepuasan menyekolahkan dengan keputusan menyekolahkan. Itu 2Y loh Pak.
Oh Harus iya, konsisten. Nah ini, Bapak X-nya apa? X-nya eh, zonasi, fasilitas, dan kompetensi guru. Iyalah, konsisten aja, Pak. Oke, sip. Kalau itu kepuasan, berarti nanti respondennya Bapak itu adalah orang tua di kelas 6, 5, 4, 3, 2. Ya, karena dengan asumsi orang tua yang di kelas 2 mungkin punya adiknya yang sekolah di kelas 1 gitu. Ya, hampir sama. Total siswanya berapa dari kelas 2 ke kelas 6? Total siswa dari kelas 2 sampai kelas 6 1.400, hampir 1.400 Bu Tere. 1.400, tapi Bapak ambil yang Menyekolahkan anaknya lebih dari satu kan Bu. iya betul. Terus setelah ketemu itu mungkin, Bu, ini ternyata ketemunya 400 gitu ya. Terus bisa diturunin lagi, masukkan ke Slovin. Ya. Jadi penetapan jumlah sampel tuh ada yang berjenjang ya Bapak Ibu. Setelah di Slovin kok masih tinggi, terus dikriteria lagi gitu. Ya. Nah, ini saya nggak nambah-nambah lagi, nanti Bapak Ibu bingung. Waduh, berjenjang lagi opo itu? Enggak, wis. Ya. Fokus yang tadi saja. Mau Ya. nanya dong satu Bu Tere. 2 Bu juga Tere, boleh. apa namanya? Kan saya itu kan pakai tekniknya random sampling. Jadi kan pakai rumusnya Slovin. Jangan ketawa Bu Tere. Ini aku wis tahu mau diserang apa nanti Sento. Harusnya harusnya kan pakai purposif. Karena kan yang 60-an ke atas itu nggak saya ambil. Tapi kalau saya pakai random, kan itu kalau saya hitung dari 70 Nggak boleh populasi. pakai random. Kan Karena ada purposif ya. itu kan pakai karyawan toh. Mm-mm. Guru ya. Mm-mm. Guru ya nggak random lah. Orang cuma berapa orang kok random sih. Oh, berarti saya masukinnya maksudnya kayak karyawan sih sampai ke admin dan segala macam itu juga mau Mm-mm. saya Iya, bagiin pakai purposif. kuesioner. Kelihatannya kemarin Bu Tere udah kasih masukan purposif Iya deh. sih mau pakai purposif tapi Loh kayak kan di judulnya sudah halang. jelas generasi Z toh. Iya sih Gen Z sama milenial. Jadi Iya, purposif ya ya. sudah itu Asik. konsisten. Makasih Bu Tere. Konsisten dong. Udah pakai itu, nggak usah muter-muter lagi. Ya, yang lain ini ada Bu Sisil sudah ya. Pak Ervan sudah Pak Ervan. Saya sering kebalik antara Pak Ervan sama Pak Windra. Sudah Bu, sudah bikin kuesioner. Tadi saya sudah kirim lagi ke Bu Tere. Barusan ya? Iya, Oke, nanti malam. baik Bu. Saya lebih seneng pakai voice ya. Bapak Ibu minta maaf, saya harus mengurangi main mouse dan ngetik. Ternyata ada apa nih? Ada gangguan sedikit. Jadi sekarang saya pakai voice. Tuh. Malah lebih enak, Bu. Bisa kami ulang-ulang sambil Ya ngetik. ya, ya. Ya deh, saya pakai voice aja. Bu Teresia Mutiara, Pak Mario Simoe sudah sampai mana? Kalau tempat Pak Yunus rasanya sudah oke semua nih. Pak Jones sudah, Pak Desmond rasanya juga sudah. Kemarin saya cek di Pak Yunus itu. Mungkin ada teman-teman di luar bimbingan saya yang mau menanyakan boleh. Karena kebetulan pembimbing tidak berhalangan hadir di malam hari ini, boleh. Sudah ya? Kalau sudah, saya mungkin akan akhiri lebih cepat, tapi Bapak Ibu nggak boleh berakhir lebih cepat seperti biasa. Masih ada waktu 1 jam Bapak Ibu untuk ngutek tesisnya. Lumayan loh 1 jam ya. Itu Iya Bu, lumayan Bu. iya. Sesuai saran Bu Tere, Bapak Ibu silahkan membuat item pernyataannya. Kalau kesulitan, melihat contoh tesis yang variabelnya sama. Ya. Satu lagi,
usahakan misalnya Bu, ini di contoh tesis, item pernyataannya cuma 1. Tolong dihindari ya, tambahin 1 lagi, gitu. Ya, karena pengalaman yang sebelum itu banyak sekali pertanyaan yang masuk, bahkan hasil olah datanya gagal. Bu, ini nggak valid ternyata, ya nggak mungkin saya menghilangkan variabel. Untuk mengantisipasi itu, minimal per indikator 2 item pernyataan. Kalau memungkinkan 3 lah, ya. Untuk mengantisipasi pada saat olah data, ada uji reliabilitas, validitas, itu ada yang tidak sesuai, itu kebuang 1, masih punya 2. Kalau 1 dibuang kan berarti variabelnya hilang, gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi, gitu. Kemudian skala Likert 5 ya, bukan 4 ya Bapak Ibu. Tuh, 5. 5 itu sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Pada saat hasil olah data Bapak itu ditemukan item pernyataan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju ada, jangan dihilangkan. Justru ini bagus karena itu ada temuan. Ya, wih, ada temuan. Nah, temuan itu yang nanti kita akan explore. Kira-kira kena apa? Gitu. Ya, itu enaknya kalau kuantitatif tuh cepat gitu. Karena kita mencoba melakukan menciptakan item-item pernyataan sesuai dengan kebutuhan penelitian kita, gitu ya. Kalau kualitatif, Bapak Ibu harus mengarang cerita dan cerita opini asumsi Bapak Ibu harus dikuatkan oleh para penemu ilmu itu, oleh para akademisi, empirisnya harus kuat, dan mengkomparasi before after. Setelah itu diterapkan, hasilnya bagaimana, dan dikomparasi dengan teori yang ada, penemu teori, empirisnya butuh waktu lama. Tuh, dan itu sangat tidak memungkinkan di program kuliah S2. Kemudian ilmu kita itu ilmu magister manajemen, ya, bukan filsafat gitu ya. Jadi beberapa penelitian bagus lagi kalau kualitatif dan kuantitatif, itu malah bagus ya. Tapi kalau kualitatif hanya setengah-setengah itu ya nanti akan mubazir juga, karena nanti untuk setelah selesai Bapak Ibu tuh harus menerbitkan artikel jurnal. Ya, artikel jurnal itu average tuh yang akan dilirik tuh pasti ada sesuatu yang baru dari penelitian itu. Ya, apalagi menggunakan intervening dan lain sebagainya, kombinasinya itu banyak dilirik para publisher gitu. Ya. Jadi setelah membuat tesis nanti Bapak Ibu, kenapa ini semua terjadwal? Karena nanti di akhir ujian tertutup dan dinyatakan lulus, Bapak Ibu masih harus menerbitkan artikel jurnal sebagai syarat yudisium. Itu. Dan S2 Asia memberikan toleransi minimal Sinta 4. Di perguruan tinggi lain minimal Sinta 2, 3. Bahkan artikel jurnalnya itu sudah diawali sejak semester 1. Kalau tempat kita hanya 1 kali pada saat mau lulus. Gitu. Ya, sudah sangat dipermudah. Oke, Bu Lini ada apa? Bu Tere, kalau misalnya saya pakai purposive sampling, itu harus saya tentukan, maksudnya gini, kan saya juga nggak terlalu, I'm not sure Gen Z dan milenial itu jumlahnya berapa. Jadi kalau saya masukin jumlah populasinya dan purposive sampling untuk generasi ini dan ini saja, tanpa memasukkan jumlahnya, boleh kan ya Bu Tere? Nanti Nggak jumlahnya boleh akan ketemu. dong. Ibu nggak konsisten loh. Ibu di awal kan judulnya sudah pakai generasi Z. Ya, Gen Z dan milenial. Gen Z dan milenial. Dan itu kan lingkup sekolah, orangnya ada, datanya ada.
Dan itu ibu harus effort mencari. Oke, baik, sip. Piye toh beli niki? Kan males Bu Tere. Ya, Wong Surabaya ya, Nanya, bonek. Bu. mestinya aku nggak jawab nih. Bu, Ya, maaf. Ampun, Bu Bu Tere Tere, nanya, Bu. ampun. Ayo Boleh, Pak Bu, D. nanya, Bu. Ya, Bu, kalau misalnya sudah seminar proposal, berapa lama lagi waktu kita harus kerjain bab 5, 6, Bu? Ada deadline lagi seminggu lagi, Bu, atau gimana? Nah, kan setelah ujian proposal, Bapak Ibu kan revisi harus seminggu. Lebih dari seminggu, nilainya turun 0,05 ya. Ini pengaruh loh. Kejamnya, Bu. Loh, enggak. Iya, saya harus kejam ini Bapak Ibu, tapi nanti hasilnya pasti tahu kenapa saya harus kejam begini. Jadi Bapak Ibu proposal, kayak tadi Pak Sugianto proposal, itu revisinya cuma seminggu. Bisa 3 hari bagus banget. Setelah revisi seminggu ACC, Bapak Ibu sebar kuesioner. Sebar kuesioner itu bisa seminggu, bisa 2 minggu. Kemudian seminggunya itu untuk olah data dan menyusun bab 5 dan 6. Bab 5 dan bab 6, Bapak Ibu nggak ngarang lagi, cuma buat tabel-tabel gitu, terus pembahasan, ulasan, narasi, opini, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mengadop dari bab 5, 6. Tinggal disesuaikan bahasanya dengan Bapak Ibu. Oh, begini ya caranya. Nanti saya bocorin nih cara membuat tabel apa distribusi frekuensi variabel seperti apa. Itu. Dah, kita masih ada 2 kali pembimbingan, bab 5 dan bab 6. Berarti 2 minggu harus kelar ya, Bu ya? Bab 5, bab 6, 2 minggu targetnya kelar Maka lah ya. bersyukurlah teman-teman yang ujian sempronya di tanggal-tanggal awal. Jadi durasi waktu Kenapa, untuk Bu? nyebar kuesioner, untuk olah data Oh. semakin panjang. Justru yang kasihan tuh yang milih tanggal belakang-belakang loh. Waktunya mepet. Nah, iyo kan? Awalnya itu takut nggak selesai, Bu. Saya pilih tanggal Salah. 28, Bu, yang paling akhir Strateginya tuh lagi. mestinya ambil di tanggal Aduh. awal. Masih ada waktu untuk revisi proposal 7 hari. Setelah direvisi sebar kuesioner. Waduh, bisa leluasa. Amin. Nah, yang tanggal belakang ini yang saya harus pikirkan piye iki. Saya Mepet tuh Bu tanggal Bu Tere belakang. mau tanya, Bu. Ya. Selama ujian sempro, Bu, berdasarkan pengalaman Bu Tere, ada kejadian nggak, Bu? Dalam sempro itu nggak ada pertanyaan dari dosen pembimbing, dari dosennya yang dosen pembimbingnya, Bu, waktu sempro. Pasti ada tuh, nggak ada. Pasti ada, Bu, ya. Pasti ada. Makanya di pembimbingan saya ya nggak mau nemen-nemen, aduh, didik-didik kabeh takon, niki ning teori ono, contohnya wes ono lah. Langsung kalau semua tanya saya sih ujian yang mau ditanyain apanya. Tuh kayak Bu Lini tuh udah lengkap Iya, banget Bu. ini tuh Bu Lini tuh. Dah ini terakhir Jadi Bu nggak Lini ada bertanya. pertanyaan itu, Bu. Pak Sulis juga terakhir bertanya. Makasih Bu Tere. Pak Beni juga terakhir bertanya. Yang nggak bertanya harus kelar ya, Bu. Sudah ya, nanti banyak pertanyaan bocoran semua nih proposalnya nih. Bapak Ibu kalau mau ngintip proposal itu ditanyain apa saja, rajin-rajinlah mengikuti seminar proposalnya teman-teman untuk mengisi formnya itu loh. Mengikuti berapa kali seminar. Sekalian Boleh lihat. nggak Bu Tere? Iya, Enggak, sekalian maksudnya lihat. harus ngisi. Salah tanya lagi. Iya, harus Kalau ngisi offline kan no. enak, Bu. Biar nggak banyak pertanyaan kan dikasih jajan yang banyak, Bu. Kadang ya Bapak Ibu hati-hati Makan, Bu. Nggak nanya. disiapkan koneksi Zoom-nya yang baik ya. Jangan sampai, kadang gini loh Bapak Ibu, penguji juga tetap manusia ya. Kan seharian kadang uji bisa sampai 4 ditambah S1 segala. Itu mahasiswanya telat masuk, Zoom-nya kita baik, Zoom-nya mahasiswa itu koneksinya gangguan, itu kan sudah bikin bad mood ya. Bad mood semuanya. Nah, ini yang seperti itu harus dijaga ya Bapak Ibu. Kadang kami juga lelah juga. Duh, iki kok koneksinya gak nyambung apa.
Habis itu tetap harus berjalan karena berikutnya sudah ada schedule yang lain. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini Bapak Ibu harus siapkan. Sambil saran Bu Tere ya, Bapak Ibu tuh harus rajin-rajin ikut seminar proposalnya teman-teman supaya Bapak Ibu bisa pelajari, oh karakteristiknya Pak Yunus seperti ini, Bu Ike seperti ini. Itu loh, mulai dari sekarang lihatnya. Bu Tere sukanya ngapain, apa gitu. Bu Dani sukanya di mananya. Bu Ike apanya gitu sudah bisa dilihat loh. Ya. Jadi rajin-rajinlah sempatin ikut seminar proposal teman-temannya. Kalau ujian tertutup nggak boleh. Ya, kalau ujian tertutup hanya 5 orang, 4 penguji dan si mahasiswa. Kalau Bapak Ibu mau ujian di Malang, oh, Bu saya mau ujian di Malang, harus jauh-jauh hari bilangnya ya. Karena kami harus mempersiapkan dan semua konsumsi dari kami, bukan dari Bapak Ibu. Tapi hotel, akomodasi dan lain sebagainya sendiri. Itu ya. Yang sidang tertutupnya, yang sidang akhirnya kan Bu Tere boleh Iya, offline kan? boleh. Yang Tapi sempro ya nggak Bu usah Lini kan? ke Malang aja, Bu Lini dari boleh, Bu Surabaya Lini mau ke deket. Malang. Nggak apa-apa, ke Malang aja bawain camilan yang banyak. Ya, Baik Atau Bu Tere mau ke Jakarta, Bu. Bu Tere mau ke Jakarta, Bu. nggak Jangan boleh. pakai Bu Lini yang itu, buat nanti kita Nana. urus, Bu. Kalau saya ke Jakarta nggak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu ke Malang itu lebih baik gitu. Nilainya nambah ya, Bu? Oke, saya ke Malang. Ya harus bilang jauh-jauh hari loh ya yang mau ke Malang boleh. Mau Kapan itu taruh yang banner, dari Bu. Riau ke Malang, yang dari Sulawesi juga di Malang. Tapi nggak boleh bawa audiens. Boleh bawa audiens tapi itu untuk setelah selesai ujian tertutup gitu. Bu, Buat berarti apa kalau dong Bu sudah audiensnya? Audiensnya kan supporter. Oh, Nanti kalau supporter sudah lulus doang. untuk foto, untuk apa, ada Bu, kalau sudah dokumentasinya. ujian tertutup berarti dinyatakan lulus gitu, Bu. Kalau lulus dinyatakan lulus berarti Ada untuk revisi S1, Bu. Pak Beni. Belum tentu. Oh, belum tentu. Mau siapin banner gitu, Bu, kalau datang ke Malang kan. Nah itu kadang kasihan ya. Sudah siapin gitu ternyata nggak lulus. Aduh Wah, Bu saya tuh Tere kadang. Ya bikin jadi apa Bu Tere, masa dok-dokan. Nggak nggak jadilah lulus ke Bu Tere? Malang, malu. Kalau nggak Bawa lulus. bannerku ke dalam ruangan. Selamat atas kelulusan Ibu Lini. Nggak Masa lulus wes gitu ternyata. gak lolos Bu Tere, malu aku. Nggak jadi ke Malang aku. Udah Ya pakai nek Zoom aja, Pak kebangetan Beni banget. pakai Zoom aja lah. Saya kalau kebangetan banget itu biasanya yang malu nanti malah dosen pembimbingnya loh. Kalau di Sempro itu sudah kelihatan kan. Terus nanti pada saat proses pembimbingan bab 5, 6 itu kami sama Pak Fatur tuh biasanya kerja keras. Benar-benar agak kejam ini salah ini. Soalnya apa? Saya nanti harus melawan juga 2 penguji di luar saya gitu loh. Penguji tamunya kan saya nggak tahu siapa nanti gitu ya. Bisa dengan Pak Yunus dan saya kan juga harus membantu dan mempertahankan bimbingannya masing-masing gitu kan. Nah ini nggak boleh bikin malu saya sama Pak Fatur, nggak boleh bikin malu Bu Ike dan Pak Yunus gitu. Jadi itu biasanya benar-benar digojlok sama saya dan Pak Fatur. Ini salah, harus ini gitu. Soalnya nanti harus bisa mempertahankan di 4 penguji gitu. Jadi nggak boleh ngeyel ya. Mempertahankannya tuh bukan ngeyel. Tapi juga nggak boleh misalnya jawab, waduh saya nggak tahu sebaiknya apa ya, waduh tambah parah lagi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa jawab, saya coba menjawab ya. Gitu. Tapi saya minta maaf kalau ini mungkin keliru. Gitu jawaban yang sangat bijak. Harus berusaha menjawab. Jangan sampai ada kata-kata, aduh saya nggak tahu. Aduh saya blank. Aduh paling sebel deh kalau udah ada kata-kata gitu. Ya. Jadi saya berusaha menjawab, tapi kalau ada yang keliru, saya minta maaf gitu. Nah, itu ada effort dari Bapak Ibu. Harus berani gitu. Jangan takut. Itu sih. Nah, saya pun dan Pak Fatur, Bu Ike dan Pak Yunus pun juga harus mempertahankan bimbingannya masing-masing ya, karena kualitas Bapak Ibu juga bagian dari kualitas pembimbing gitu. Jangan sampai nanti, waduh ini kemarin udah tak bilang ini sampai sini kok berbeda gitu. Ini kalau ada, saya biasanya sama Pak Fatur mancing. Jadi kalau ada pertanyaan ini jawabannya apa? Gitu. Kalau ada pertanyaan ini jawabannya apa? Gitu. Itu ya. Jadi memang pembimbingan bab 5, 6 nanti saya agak sedikit kejam. Gitu. Karena nanti saya harus perang dengan 2 pembimbing penguji tamu. Gitu.
Ya rasanya kami bisa bersinergi sih ya. Cuma jangan sampai ada hal-hal yang sangat prinsipal selama proses pembimbingan tidak terselesaikan gitu. Contoh ya yang paling paling fatal nih pada saat penetapan jumlah sampel antara proposal dengan yang really berbeda itu sudah fatal, nggak boleh, harus konsisten. Terus apalagi ya gapnya, terus temuan-temuannya, eksplorasinya, terus Bapak Ibu tidak bisa mempertahankan fenomenanya, bahkan keliru antara variabel produktif dengan kinerja, terus antara reference dengan word of mouth. Nah, itu sering di gitu-gituin. Nah, itu nanti kami biasanya akan lebih teliti di bab 56 gitu. Kalau yang di proposal yang kami akan udik-udik itu di latar belakang gitu. Jadi yang tersulit itu latar belakang sama item pernyataan. Yang lainnya semua bisa nyontek gitu. Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Kalau yang Bu mau Tere, ujian Bu Tere, tertutup, halo, aduh saya seneng banget loh. Ya, halo, Bu Tere. ya Jadi Bu Silvi. perkiraan apa namanya Bu, tanggal sidang tertutupnya tuh kapan ya Bu? Kira-kira aja Bu. Maksudnya perkiraan. Ibu hitung aja tanggal terakhir sempro itu kapan, Mm-mm. ditambah 4 minggu itu udah muncul ujian Oke. tertutup. Sudah mulai jadwal sidang tertutupnya ya Bu ya Ya, berarti 4 minggu dari jadwal terakhir ya Bu ya mm-mm, sempronya. ya. Oke, oke, thank you Bu. Bukan terhitung 4 minggu dari pembimbingan terakhir ya, enggak. Ya. Mm-mm. Tanggal berakhirnya sempro itu kapan, tambah 4 minggu berarti tanggal ujian tertutupnya keluar. Itu nanti Ya. kita memilih juga atau ditentukan Bu dari universitas, dari Institut Asia Malang untuk sidang tertutup. Eh, kalau yang tanggal tertutup, kami akan berikan penawaran juga seperti kemarin, tapi waktunya lebih ketat ya. Begitu mereka tidak memilih, kami langsung tempatkan di tanggal yang tersisa karena waktunya kejar-kejaran. Bapak Iya. Ibu itu harus selesai di Desember dan awal Januari karena durasi untuk publikasi artikel jurnal untuk keluar LOA itu hanya 1 bulan atau 6 minggu. Terus Maretnya yudisium. Nah ini waktunya kejar-kejaran. Maretnya yudisium. Jadi artikel jurnal mungkin baru bisa terima LOA. Jadi tetap boleh. LOA itu letter of accept artinya artikel Bapak Ibu sudah diterima oleh publisher dan biasanya sudah melampaui proses revisi-revisi ya pakai korespondensi. Terus habis itu mungkin bahkan pada saat Bapak Ibu wisuda, jurnalnya belum terbit gitu. Tapi yang penting sudah ada loanya, udah ada schedule kapan terbitnya gitu. Mungkin terbitnya bisa November, bisa Desember gitu. Biasanya kalau yang Sinta 2 itu ini agak lama. Sama saya, Bapak Ibu, khusus bimbingan saya dan Pak Fatur, nggak tahu yang lain gimana. Kalau Bapak Ibu bisa terbit artikel jurnal di Sinta 2, kami berdua langsung memberikan nilai A. Nanti tinggal diakumulasi di 2 pengujinya. Gitu. Ya. Bu, enggak 4 penguji A. Enggak. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, nah ini makanya gini, kalau Bapak Ibu bisa, Bu kalau LOA sudah bisa A. Kalau LOA belum. Tapi kalau misalnya cepet ya, Bapak Ibu misalnya cepet kasih tahu Bu Tere sebelum yudisium gitu ya, sebelum yudisium loh ya, sebelum yudisium. Bu, artikel saya sudah publish. Di mana di Sinta 2? Oh luar biasa. Saya nanti sama Pak Fatur koordinasi, Pak ini udah terbit, saya akan ubah nilai langsung dari A. Hanya kami pembimbing loh ya, yang 2 penguji nggak bisa diubah. Gitu. Itu. Ya ini bentuk apresiasi kami untuk bimbingan kami. Ya rasanya sama sih, pembimbing yang lain juga gitu. Begitu artikel jurnal Bapak Ibu sebelum yudisium bisa terbit di Sinta 2, biasanya langsung muncul A gitu. Yudisiumnya offline ya Bu biasanya? Online. Oh.
Yang offline ujian tertutup. Yang offline lagi networking night. H-1 sebelum wisuda. Gitu. Ya. Oke. Bapak Ibu, Bu Katarina saya belum terima yang terbaru ya. 1, 2, 3, 4 belum ya? Iya Bu, nanti setelah ini saya kirim. Ya, oke. Sama kuesioner ya. Oh, ternyata aku betul, berarti aku hafal. Yang belum lagi siapa ya? Oh iya, Pak Abu ini belum sama sekali. Terus siapa Bu, lagi? sibuk Bu, main telepon saya lagi kampanye katanya Bu. Iya, ke kampanye. Belum Sama sempet katanya. Pak Fitron juga. Terus yaitu Pak Sania sama Bu Widya saya tunggu. Bu Widyanya ada 2 nih. Bu Widya. Baik, Bu. Ya, Ini oke ya. lagi dikerjakan Mas Ian. Masih Siap. bab 2 tapi Bu Tere, aduh. Nanti Iya, iya, secepatnya oke. Bu, saya kirim Bu. Ya. Oh iya, besok ujian sempro Bapak Ibu boleh merekam rasanya. Tapi kalau ujian tertutup nggak boleh merekam. Saya lupa nih, ujian sempro boleh direkam nggak ya? Merekam sendiri-sendiri tapi mahasiswanya ngerekam sendiri, bukan dosennya. Ya, Bu, ujian besok jam berapa, Bu? besok tanggal berapa sih? 18. Siapa yang maju ujian besok? Lupa saya. Tanggalnya? Bukan tanggal, jamnya? Kira-kira Senin. jam berapa? 18 kelihatannya nggak ada yang ujian tuh. Senin Bu, baru ujian. Nggak ada. Senin Bu, kami Iya. Senin. Soalnya tadi memang Pak Sugianto memang ini yang pertama hari ini. Kemudian yang sesuai jadwal mulai Senin yaitu full ya. Jadi mungkin sehari bisa 4, masih ditambah kami juga ada schedule di S1 juga gitu ya. Nah itu jadi usahakan Bapak Ibu 30 menit sebelum sudah ready, bahkan 1 jam sebelum juga boleh. Yang penting trial PowerPoint-nya itu loh Bapak Ibu ya. Kadang ada yang nggak jalan gitu. PowerPoint itu bukan mindah tesis jadi PowerPoint loh ya. Itu PowerTech namanya. Ya. PowerPoint tuh ya intinya yang apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk dipresentasi. Itu ujian tertutup pun PowerPoint-nya hanya 15. Nggak boleh lebih dari 20, 17 banyak banget nanti. Terus sudah mulai belajar presentasi kalau 10 sampai 15 menit apa yang disampaikan. Gitu. Ya Pak Anggri. Ketekan, Bu, maaf. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Butuh contoh saya yang tadi enggak? Rasanya enggak ya, sudah terlalu banyak contoh. Betul lah, Bu. Foto bareng Bu, foto bareng, foto. Boleh Oh, Bu Tere. foto. Butuh enggak? Contoh saya Butuh, kok Bu. foto. Boleh Bu Butuh, Tere. Bu. Foto butuh Bu, butuh. Kirim lagi Bu. Ya wes. Aduh, emang foto mulu Bu dia. Ya foto dulu. Saya senang foto. Foto Yuk, dulu. yang Kalau masih foto off harus on kamera, camera. boleh on Bu kamera. Ana, Bu Ana aman ya proposal ya. Pak Sulis aman, Pak Jones aman ya proposal ya. Catherine Aman. juga, Sania Ya. ditunggu Bu Tere ya. Pak Jones aman loh ya. Iya Siap, Bu. Hati-hati. Proses, Bu. Sania mah santai ya. Iya Tidak wes, ada oke. apa-apa. Apa udah Tinggal maju tanya sempro, Papa. Sania? Iya Ada nih, apa-apa, tanya Papa. Papa udah tuh selesai. Sania sama Bu Widya harus banyak tanya nih dari Pak Sugianto. Tapi itu rasanya ujian termudah itu Pak Sugianto ya. Karena apa memang sudah sistematik ya. Sudah oke, jadi pertanyaannya sangat Udah minim. nggak ada pertanyaan ya Bu Tere Nggak kayaknya. ada, hanya cross check aja. Iya. Bu Itu Tere tuh nanti Pak gitu Sulis, aja ya aku yang Bu. nggak Ah, ditanyain. saya buat gitu aja, saya Bener-benerin cross check. format. Proposal tuh sekalian sifatnya cross check. Bu Lini, kenapa ambil objek di sini? Kenapa? Paling saya cuma gitu-gitu aja. Saya Tekniknya ditanyain ini itu aja pakai nggak apa, bisa Bu jawab Lini? Bu Ini Tere. kategori apa? Paling gitu-gitu aja saya. Wong jawaban kami itu semua sama kerja di situ, Bu. Dredeg, Iya. belum ditanya wes dredeg aku. Arek Surabaya kok ndredeg. Oke, kita foto ya. Ayo, keluar Ya. semua dari peraduan.
Satu, dua. Oke, satu, dua. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti contohnya saya kirimkan ya di grup ya. Selamat malam, Thank you, selamat Bu Tere. Terima kasih Bu mengerjakan. Tere. Thank you, Bu Selamat Tere. malam. Thank you Bu Tere, Terima terima kasih. kasih.